ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengharap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini, yaitu dengan tujuan dan motivasi tertinggi untuk menggenapkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi kita ini sebagai pagi yang diberkati. Diawali dengan bangun di sepertiga malam. Mungkin ada yang melakukan rutinitas kebiasaannya dengan tahajud, atau juga mempersiapkan dengan melaksanakan sholat subuh, hingga berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan ke masjid ini. Mudah-mudahan seluruhnya pengorbanan itu menjadi amalan mutaqabbalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, insyaallah pada pagi kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa yang dibaca Rasul setelah dibacanya surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua pada sholat-sholat yang wajib. Jadi kewajiban kita itu dalam melaksanakan sholat yang paling utama adalah membaca Al-Fatihah. Baik sholat yang sunnah ataupun sholat yang wajib, itu seluruhnya setiap rakaat wajib ada Al-Fatihah. Namun untuk sholat yang wajib yang 5, maka ada kesunahan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, maka dilanjutkan dengan yaqra bi surah atau bi ayatin minal Qur'an. Dilanjutkan di 2 rakaat yang 1 dan 2 itu dengan surat lain setelah surat Al-Fatihah. Nah, ini terjadi hanya di solat yang wajib. Adapun solat yang sunnah, maka dari rakaat awal, kedua, ketiga, keempat, kalaulah misalkan kita pakainya 4 rakaat yang sunnah, seperti sholat tarawih kan pakainya kita sini 4-4. Maka pada setelah selesai baca Al-Fatihahnya, ada kesunahan untuk membaca surat atau ayat yang lain setelah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita nih rakaat ketiga sholat zuhur nanti dan asar, itu tidak perlu lagi membaca surat lain setelah Al-Fatihah 3 dan 4. Nah, jadi tidak disamakan antara kesunahan baca surat yang lain atau ayat yang lain setelah Al-Fatihah di solat yang sunnah dan juga solat yang wajib. Dan kemarin kita sudah bahas, ternyata Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini, beliau itu tidak pernah mengkhususkan satu solat dengan satu surat tertentu. Contoh, solat subuh selalu baca nate, tidak. Ataupun ketika zuhur ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apa yang engkau baca ketika dalam solatmu? Surat apa? Maka Rasulullah SAW memberikan jawabannya itu adalah surat yang bervariasi, yang pendek maupun yang panjang. Maka tidak ada satu solat pun yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW, pami solat iya, bacana kudu iya, tok. Nah, tidak ada. Namun berdasarkan kebiasaan memang ada yang biasa Nabi SAW lakukan. Salah satunya di solat Jumat. Salat Jumatnya Nabi Muhammad SAW didengar oleh para sahabat ini selalu membacakan suratnya, misalkan surat Al-Munafiqun, suratnya surat Al-Jumu'ah. Nah, seperti itu. Surat Hamim Dukhan. Nah, itu adalah yang biasa Nabi Muhammad SAW bacakan. Tapi kalau di surat-solat yang lain, Nabi Muhammad SAW selalu memilih surat, baik yang panjang atau yang pendek, baik penggalan ayat ataupun satu surat dibagi jadi 2 rakaat, Nabi pernah lakukan. Yang akan kita bahas sekarang yaitu sifatu qiraatihi, bagaimana karakter bacaan Nabi ketika beliau membaca Al-Qur'an, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Wa kanat qiraatuhu, di sini disebutkan
kalam Ibnu Al-Qayyim. Kalamnya siapa? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Nah, menyebutkan bahwasanya keadaannya Nabi dalam membaca Al-Qur'an itu maddan. Beliau itu membacanya dengan panjang. Dalam arti membaca panjang itu adalah ketika ayatnya atau ketika bacaannya memang harus atau mesti dibaca panjang. Kan gini Pak, kalau misalkan orang ketika dia berbicara sama seperti saya gitu ya, ngomong bahasa Arab, ilaina anta, nyebut kemana anjeun teh kan hanya sebatas dengan intonasi yang biasa, dengan kalimat tanya, tidak usah dipanjangkan ilaina anta, nah, tidak usah gitu-gitu kan, gitu. Ana ilal bait, nah, gitu kan, nggak usah seperti itu ketika kita berucap. Namun ketika membaca Al-Quran, Nabi membacanya itu dengan panjang ketika ada memang bacaan yang harus baca panjang. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di riwayat menyebutkan bahwa Nabi ketika membaca Fatihatul Kitab, beliau itu membaca Alhamdulillah, lamnya itu dia di maddan, dia panjangkan. Ainnya pun dipanjangkan. Ketika baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, man sama himnya itu dipanjangkan. Dalam arti Nabi mengikuti kaidah dalam membaca Al-Quran itu khusus, bukan seperti berbicara bahasa Arab dalam kesehariannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW senantiasa yaqifu inda kulli ayah. Beliau itu selalu memotong bacaannya atau berhenti pada ujung-ujung ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, lirende. Nah, Nabi itu kebiasaannya itu selalu berhenti dalam ujung-ujung ayat. Makanya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu dalam satu surat itu ada beberapa ayat, salah satunya dari cara Nabi berhenti dalam membaca Al-Quran. Jadi yang kedua itu, untuk gurung gusu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, nah gitu. Nah, yang selanjutnya, dan Nabi Muhammad SAW yajharu biha sautuh, dan Nabi pun meninggikan, mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi tapi tergantung ya dalam kondisi tertentu. Khususnya misalkan ketika mengimami dalam sholat yang jahar, maka Nabi mengeraskan suaranya. Kapungkur mata ya mikrofon Pak. Ayeuna mah abdi nyaris lalaunan ge kan ka kupingna dugi ka pengker gitu. Komode pami gogorowokan. Nah, yang terbayang oleh kita, satu, dulu tidak ada mikrofon atau alat bantu untuk mengeraskan suara. Dan dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sholat itu kan berbondong-bondong ya. Apalagi nih para bapak-bapaknya, sahabat itu sampai memenuhi masjid sampai ke pelatarannya. Pertanyaan, kakuping itu dugi ka pengker. Menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengimami sholat yang jahar, suaranya menggelegar, kenceng gitu, dugi kakuping ka pengker. Nah, kebayang ku kita misalkan mati lampu di sini saya tidak pakai ini, wah berarti ada tuntutan untuk imam menjaharkan dan mengencangkan suaranya sampai terdengar sampai ke makmum yang belakang. Tapi nyatong maksakeun teuing oge gitu ya. Terjadi siga poporongos, siga umbak-ambak, nah tidak seperti itu. Nah, yang jelas dari perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka inti dari pembacaan Nabi Muhammad SAW ini dalam membaca Al-Quran itu ada 3 poin jemaah. Beliau membacanya itu pertama, poin inti itu adalah dengan tartil. Ari tartil teh naon? Ini membaca dengan ritme yang perlahan. Kita akan coba urut dulu saja. Yang kedua, Nabi membaca Al-Quran dengan fasih. Fasih itu adalah ketepatan ucapan ataupun ketepatan dalam mengeluarkan suara. Dan yang ketiga, Nabi membaca Al-Quran itu mengikuti rambu baca ataupun pas dalam masalah waqaf dan juga ibtida. Jadi ini tepatnya adalah Nabi itu senantiasa berhenti pada
posisi akhir ayat ataupun posisi tengah ayat yang tidak merubah makna, posisi yang sempurna dalam memberhentikan bacaan dalam baca Quran. Nah, kita akan bahas yang pertama. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa Nabi itu memanjangkan bacaan suaranya, membaca dalam Al-Quran. Maksudnya adalah tartil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Nah, ada ucapan tartila. Itu di surat naon, Kang? Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Zamil ayat 4 ya. Nah, jadi ini adalah perintah yang pertama. Maksud dari membaca perlahan, Pak, itu tentunya Nabi itu menggunakan kaidah membaca Quran. Yang biasa kita sebut dan kita dengar ilmunya itu adalah ilmu tajwid. Nah, Nabi teh baca teh menggunakan tata cara bahasa bacaan Al-Quran, yaitu dengan kaidah tajwid. Tidak asal-asalan, tidak baca sebagaimana beliau menyebutkan dan berbicara dalam kesehariannya. Tidak seperti itu. Nah, maka kalau ngobrolin tentang tartil, nih sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama ataupun termasuk menantu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan tartil dalam membaca Quran itu indikatornya ada dua, Pak. Yang pertama itu adalah tajwidul huruf. Nah, tajwidul huruf. Yang keduanya adalah ma'rifatu al-wuquf. Bahasa Indonesianya mah, kalau ini mah tajwidnya dalam arti kan membaguskan, memahirkan ataupun menjelaskan dengan bacaan yang baik dari setiap hurufnya. Jadi bacanya teh baik dalam bacaan huruf-hurufnya. Kalau baca huruf H dan H itu memang terdengar sangat berbeda, tidak dipersamakan. Antara A dan A itu terdengar berbeda, maka itu adalah yang disebut dengan tajwidul huruf. Kita memberikan hak pada setiap huruf-hurufnya, tidak disamikan sadayana. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu adalah sesuatu yang harusnya lebih bisa diperbaiki sesuai dengan huruf-hurufnya. Nah, kalau orang udah bisa baca huruf-huruf dengan benar, maka nanti ada kaidah yang selanjutnya. Kalau huruf nun sukun bertemu dengan sin, maka harus dibacanya seperti apa? Nun sukun bertemu dengan ba, maka harus dibacanya seperti apa? Nah, maka nanti kesananya adalah kembali lagi kepada kaidah membaca Quran. Jadi nutartil teh dia membacanya perlahan-lahan karena ingin apa? Ingin memantapkan bacaan di dalam huruf-hurufnya dan juga kaidah-kaidahnya, tajwidul huruf. Dan yang kedua itu ma'rifatul wuquf. Ari ma'rifatul wuquf teh naon? Mengetahui cara berhenti. Cara berhenti dalam memilih penggalan-penggalan ayat. Karena bahaya kalau misalkan kita berhenti dalam salah satu kata yang maknanya itu belum sempurna, bisa jadi salah arti. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat. Kita tuh berhentinya di sholata gitu. Harusnya mau ditambahan wa antum sukara, sedangkan keadaan kalian sedang dalam keadaan mabok. Ketika kita berhenti dalam posisi yang tidak tepat, maka itu akan mempengaruhi terhadap makna dan arti. Nah, ini penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, fasih. Nah, fasih itu ketepatan ucapan, ketepatan suaranya. Sebenarnya sih kalau fasih itu lebih kepada khusus mengenai huruf-hurufnya. Nah, jadi sifatul hurufnya itu benar-benar terpakai di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya itu berhenti pada posisi yang sempurna. Yang paling sempurna berhenti itu adalah akhir ayat. Nah, itu adalah bacaan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga harus kita ketahui bahwasanya zamannya Nabi itu belum ada istilah ilmu tajwid, Pak.
Pembacaannya secara sempurna itu sudah dilakukan oleh Nabi, tapi dibentuk menjadi salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri itu belum ada pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang Arab gitu ya, dari kecil sudah berbicara dengan bahasa Arab, dan para sahabat pun demikian. Ketika mendapatkan Al-Quran, maka lisan mereka adalah lisan yang paling mudah untuk membacakan Al-Quran. Sami siga orang Sunda gitu ya. Tapi orang maca naskah Sunda, maka akan lebih mudah, lebih enak terdengarnya tibatan anu macana orang Batak. Nah, sama seperti Al-Quran seperti itu. Nah, jadi itu adalah yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu afsahul lisan atau fasahatul lisan. Lisannya itu yang paling fasih dalam membacakan Al-Quran. Ada satu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad SAW pada satu waktu itu mencari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini yang terkenal punya suara bagus, suaranya indah, bacaan Qur'annya itu wah luar biasa. Ngalagukeun Quran dengan makomatnya itu terkenal di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mencari sahabat ini. Minta apa? Minta untuk dibacakan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Minta untuk dibacakan Al-Quran. Tapi apa yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud ketika mendengar permintaan dari Rasul SAW? Beliau menjawab, mengapa aku harus membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih fasih, yang lebih indah dan lebih bagus bacaannya ketimbang diriku? Nah, jawaban Nabi Muhammad SAW menyebutkan, aku ingin mendengar Al-Quran dari lisan selain lisanku, katanya gitu. Hingga akhirnya dibacakanlah beberapa ayat dari Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, dan ketika ayat-ayatnya itu menyangkut tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Nabi, berupa amanat-amanat yang harus ditunaikan, Nabi Muhammad SAW itu banyak tertunduk. Sampai-sampai kalau misalkan mendengar mengenai apa ya istilah nama wejangan-wejangan yang ada di dalam Al-Quran yang khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau itu sampai meneteskan air mata. Dan ketika mendengar tentang ayat-ayat rahmat, beliau itu senantiasa terus memuji Allah. Ketika mendengar ayat-ayat mengenai azab, beliau itu menahan untuk stop kepada Ibnu Mas'ud. Saking apa beratnya mendengar makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah yang paling fasih di antara manusia yang ada di muka bumi ini dalam membacakan Al-Quran. Nah, di sini ada satu periwayatan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita. Apa perintah dari Nabi? Zayyinu aswatakum bil Quran. Perbaguslah suaramu di dalam membaca Al-Quran. Zayyinu artinya hiasi, Pak. Hiasilah oleh kalian aswatakum, suara-suara kalian bil Quran, di dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika baca Quran kita jangan asal-asalan. Harus dengan suara yang terbaik, harus dengan intonasi dan juga lagam yang terbaik yang semampu kita. Tentunya seperti itu. Jadi tidak asal-asalan hanya membaca Quran. Bayangkanlah seperti ini, Pak. Salah satu bentuk dari pemuliaan kita kepada Al-Quran itu adalah dengan membacanya dengan suara terbaik dan merdu. Itu dalam membaca Al-Quran harus gitu. Dalam urusan dunia lagi, kadang-kadang kita dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam suara. Contohnya ketika menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ketika nyanyi lagu Indonesia Raya, tidak mungkin kan kita asal-asal Indonesia gitu kan. Atau dengan suara yang parau seperti itu. Itu seakan-akan melecehkan. Apalagi ketika membaca Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ataupun nyanyi lagu Indonesia Raya saja harus benar-benar dengan sesuatu kesan yang kuat, harus dengan sepenuh hati. Apalagi ketika kita baca Quran. Ya, kadang-kadang abis itu bari nundutan mah, aduh kamana we baca. Cuman yang jelas kita harus yang terbaik, suara yang terbaik. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW anjurkan. Makanya sekarang itu banyak pelatihan-pelatihan, ya. Bukan hanya belajar baca Quran, tapi jenjang selanjutnya itu tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran dari segi suara iramanya. Maka nanti ada yang disebut dengan 7 irama wajib. Bukan 7 irama wajib, 7 irama yang sudah disepakati oleh ahli-ahli qura, mereka yang pembaca Quran, yang ulung itu. Setidaknya ada 7 standar bacaan atau dari nada yang biasa kita dengar, ada nih istilahnya baso hiji naraos. Nah, naon eta teh? Nu pertama teh aya istilah lagu
bayati, ya Pak ya? Ibu-ibu mah rapal biasanya ya. Yang pertama teh ada yang bayati. Ini adalah salah satu istilah-istilah bagi bacaan langgam-langgam dalam Al-Quran. Bayati. Kedua ada istilah soba. Yang ketiga ada hijaz, irama-irama teh. Terus aya naon deui basohi ji teh naon ji harkah Pak. Yang kelima nahawan. Terus yang keenam sika. Yang ketujuh ros. Ayat 7. Ini adalah standar irama bacaan yang diakui oleh umat Islam sedunia. Ayat 7. Dan luar biasanya Pak, ternyata Indonesia itu mencatatkan rekor loh dalam perguruan internasional. Yang kemarin sempat viral itu kan sampai diundang untuk membaca ayat-ayat Allah di masjid Turki itu kan siapa yang menang? Dari kita. Ya, siapa namanya? Samsuri ya. Samsuri Bahari, saya lupa. Siapa Pak? Samsuri ya? Ya, nah dari NTB. Beliau itu pemenang juara nomor 1. Melantunkan bacaan Al-Quran internasional sedunia. Sampai-sampai kemarin ketika sebelum diresmikannya Hagia Sophia sebagai masjid pun pernah diundang ke sana untuk membacakan lantunan Al-Quran. Luar biasa. Itu dari kita, dari Indonesia. Padahal mulutnya bukan mulut Arab ya, tapi bisa. Karena apa? Indonesia itu yang paling mulut yang paling mudah dalam arti dibandingkan negara-negara lain untuk membacakan huruf-huruf dengan fasih. Kita mah henteu hese gitu ya. Nah, mulutna teh mudah untuk mengucapkan lafal-lafal dengan pas dibandingkan negara-negara yang lain gitu ya. Termasuk negara Arab Indonesia, Arabnya saja kan kalah dibandingkan dari putra bangsa dari Indonesia. Itu yang pertama. Jadi zayyinu aswatakum bil Quran. Yang kedua, ini mah yang tadi mah perintah, sekarang mah ini warning dari Rasulullah SAW. Apa warningnya? Peringatannya apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari kami, kata Nabi Muhammad SAW, man lam yataghanna bil Quran. Siapa orang yang tidak bertaghanna dengan Al-Quran. Arti asal taghanna itu artinya menyanyi Pak. Taghanna itu menyuarakan, menyanyikan gitu ya. Ini bukan artinya tidak termasuk di antara kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Quran. Bukan artinya lagu seperti lagu di kita. Contoh ayat maca dilakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kayaknya. Ya, gitu. Itu enggak boleh. Dia melakukan itu dengan apa? Nah, ini kan ada standarnya yang sudah dibuat. Ketujuh irama ini dengan hiji itu ayat 7, abg hese teu acan tiasa sadayana gitu ya. Nah, ini ada 7. Jadi silakan pilih di sini. Nah, ini ada yang melakukan Quran itu dengan cara-cara yang batil. Seperti kemarin sempat viral ya, membaca Al-Quran versinya versi Jawa. Nah, ini teh salah sama sesuatu yang sudah menyalahi kaidah. Yang pertama, kaidah yang pertama, Al-Quran itu diturunkan itu dengan bahasa Arab. Maka lahjah dan dialektikanya pun ketika kita baca Quran harus mengikuti ke Arab. Contoh di kita mah tidak ada huruf tidak ada huruf so, ya kan Pak? So itu tidak ada kan? So. Di kita mah adanya S. Nah, untuk menyebut so kan harus dibantu S, H, O kan gitu. Nah, ada beberapa konsonan yang tidak sesuai atau tidak lengkap di kita. Sama seperti huruf ro. Ro itu adanya di alfabet atau hijaiyah bahasa Arab. Di hijaiyah tidak ada ra. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak seperti itu. Harus dialektikanya ikut kepada lahjah Arab. Nah, maka ketika ada orang yang melakukan membacakan Al-Quran dengan versinya, maka ini pertama sudah menyalahi kaidah itu. Yang kedua, apakah yang dibacakannya itu sesuai dengan sifatul huruf yang tadi kita sebut, sesuai tidak hak-hak hurufnya untuk disebutkan. Terkadang orang Jawa mah punten-punten ya banyak. Iya mah terkadang yang kita dengar itu osok rada lekoh, ledok nyebutkan huruf D teh. Ya kan gitu. Ya, kebanyakannya seperti itu.
Tapi memang tidak selalu juga. Yang jelas ini ada warning dari Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk dari kami orang yang tidak melakukan. Maksud melakukan kayak apa? Tidak memerdukan suaranya di dalam membaca Al-Quran. Kembali kepada poin yang pertama tadi. Kita baca Quran itu harus dengan suara yang terbaik. Jadi di sini adalah dengan memerdukan suaranya, dengan semerdu-merdunya suara. Dalam arti bukan hanya sembarang baca lamun Quran mah. Kudu benar-benar dihatean gitu. Kudu benar-benar dengan suara yang terbaik. Nah, atau bahkan kalau menurut sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan yang dimaksud lam yataghanna bil Quran itu adalah kita harus tahsinul Quran. Benar-benar memperbaiki bacaan Quran kita. Memperhatikan cara-cara bacanya. Itu Pak, pertanyaannya kita sudah sampai mana dalam membaca Al-Quran. Punten-punten ya maka caritakeun abdi kapungkur pas jadi pasantren. Itu biasanya di antara kita suka ada yang diskusi-diskusi ataupun malah di frame itu ada debat ringan lah seperti itu ya. Nah, salah satu teman debat saya sering saya ini yang dari Cianjur kebetulan lagi silaturahim ke saya. Nah, beliau itu dari pesantren bareng sama saya. Tapi ini dikisahkan bukan beliau, ini yang lain. Ketika debat dengan saya, itu perkara mengenai hal-hal yang biasa diperdebatkan tentang bagaimana bolehkah ulang tahun gitu Pak. Dalam Islam apakah ada pacaran yang islami gitu ya. Pacaran islami itu bismillah heula sata acan bade. Ya, ciuman misalkan. Apakah bisa gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, atau hal-hal yang kecil lah gitu ya. Bagaimana tentang hukum rokok rame. Pak Ferry rame itu kampung. Enggak ya Pak? Bako macam bahas kamu. Nah ini kita setengah pinggirnya barudak biasanya. Wah Salah satu hal yang jitu gini. Anda berbicara tinggi-tinggi mengenai soal hukum Islam. Pertanyaannya, sudahkah bisa Anda membaca Quran dengan benar? Gitu. Nalika piwarang maca dalil, macana belepotan Pak. Kan dalam arti gini, hal yang dasar saja dia sudah tidak mampu untuk kuasai, bagaimana mungkin dia berani untuk menafsirkan Al-Quran, memahami dan juga mengambil satu pemahaman dari Al-Quran, sedangkan untuk membacanya saja masih belepotan. Dan itu kadang terjadi dipertontonkan dalam orang-orang yang dalam arti bacaan ataupun suara ataupun ketika membicarakan sesuatu dengan sesuatu yang tinggi, ngomongkan tentang Quran kieu Allah teh kahoyongna kieu. Tapi untuk baca Quran saja dia belum mampu. Skakmat nu kitu teh Pak. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, "Inna ahsanan nasi sautan bil Qur'ani alladzi idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhshallaha." Nah, ini disebut orang itu dia bagus membaca Quran. Salah satu indikator keberhasilan seseorang, kemampuan seseorang itu dinyatakan hebat dalam baca Quran. Itu apa? Yang paling kentara, yang paling utama itu apa? Idza sami'tumuhu, ketika kita mendengar bacaan suaranya, bacaan Qur'annya, hasibtumuhu, langsung terbesit dalam diri kita teh bahwasanya orang itu ketika baca Quran yakhshallaha, dia benar-benar takut kepada Allah. Intinya satu Pak, ketika bacaan Quran yang menjadikan seseorang itu jadi ingat ke Allah, jadi merasakan kedekatan dengan Allah, sampai dirinya merasa benar-benar takut kepada Allah, maka baca Quran atos benar gitu. Ari jalmi anu punten bisa pami anu teu acan tiasa baca Quran. Wayata ta'u, dia masih terbata-bata di dalam membaca Quran. Ketika kita dengar ada rasa tidak jadi takut kepada Allah. Sesah Pak. Kan? Tidak ada feel-nya itu kurang. Nah, maka ketika ada orang yang dia benar membaca Al-Qur'an, suaranya luar biasa, melakukan Quran luar biasa, langsung kita terbesit, wah bener. Itu teh salah satu tanda-tanda bahwasanya orang itu teh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu poinnya Pak, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memperlakukan Al-Qur'an dengan seadanya, dengan biasa-biasa saja. Tentunya memberikan perlakuan dengan perlakuan yang istimewa. Maka adalah hal yang tidak etis ketika ada orang membaca Quran, mohon maaf, dia menggeletakkan Qurannya di bawah. Itunya. Setidaknya dia berikan adab yang terbaik kepada Al-Quran, pegang Qurannya dengan baik.
Salah satunya ketika kita buka dengan Android misalkan HP juga. Kalau istilah Ustaz Happy mah lamun nyepeng mushaf mah moal wani maca barijeng buka aurat teh, tapi kadang-kadang kita mah ketika baca Quran di Android kan bari gogoleran, kadang-kadang dengan pakaian yang seadanya kan kita berani. Seharusnya tidak seperti itu. Ketika seseorang membuka aplikasi di HP, buka mushaf di HP, trek, berarti dia sudah statusnya sama dengan orang yang membaca Quran dengan mushaf. Makanya sempat ada pertanyaan jamaah, Pak gimana kalau misalkan kita bawa HP ke WC, sedangkan di HP kita itu ada aplikasi Quran. Rata-rata kan pasti kita seperti itu. Kumaha atuh nyandak Quran ke dalam WC? Nah, menurut hukum kompilasi Islam yang kontemporer menyebutkan bahwasanya kalau orang dia tidak membuka aplikasi di HP-nya itu aplikasi Quran, maka dia tidak dihukumi sedang membawa Al-Quran. Contoh ketika kita masuk, kita nggak buka aplikasi Quran, maka terjadi masalah. Cuma pertanyaannya, badenau nyandak HP ke WC. Gitu. Sedangkan kita disuruh kalau di WC jangan berlama-lama gitu, karena tempatnya ya kotor, najis gitu, tempatnya syaitan. Kadang-kadang malah ada yang jadi tempat favorit teh bari baca WA teh di WC, Pak. Bacaan berita gitu. Nah, jadi ini harus dihindari, harus berikan adab yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad SAW pun dalam membaca Al-Quran itu sampai-sampai langsung dihadapkan kepada guru dalam arti, nah ini harusnya memiliki guru dalam pembelajaran baca Quran teh, ini salah satunya. Karena Nabi Muhammad SAW saja, beliau itu menamatkan bacaan Qur'annya, membacakan bacaan Qur'annya itu di hadapan Jibril. Jadi talqin teh Nabi Muhammad mas sareng Jibril langsung. Salah satu waktu yang dilangsungkan dalam mentasmikan, memperdengarkan bacaan Nabi Muhammad Al-Qur'an secara full itu adalah di waktu Ramadan. Nah, Jibril teh anu ngupingkeun bacaan Nabi gitu. Nah, kita pun sama. Tidak bisa kita mengklaim, "Oh, saya udah bisa baca Quran, Pak." gitu. Pertanyaannya, bisa baca Quran teh saur saha? Terkadang ketika kita baca sendiri mah kita merasa benar. Tapi nalika dikupingkeun ku nu sanes nembe katerangan, "Oh, ini Pak, panjangna kirang Pak." "Oh iya Pak, hurufna kedat kieu Pak." Itu baru bisa dibenarkan. Makanya harus punya guru. Nah, ini yang menarik, Pak. Di Indonesia itu adalah mayoritas muslim terbesar di dunia. Tercatat di tahun 2020, kalau tidak salah, ini menurut catatan dari Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), bahwasanya di kita itu tidak kurang dari 82,5% masyarakat yang Islam atau seorang Muslim dari total 100% warga di Indonesia. Ini adalah jumlah yang terbesar di dunia. Cuman sayangnya, menurut penelitian World Population yang dilakukan khusus untuk kaum muslimin, bisa jadi 10 tahun yang akan datang Indonesia terkalahkan, tidak menjadi yang nomor pertama lagi dominasi muslim di dunia, tapi bisa jadi India. Ini hanya tambahan saja. Nah, yang dari 82,5% itu ternyata muncul jumlah 229 juta masyarakat Indonesia yang muslim. Yang mengerikannya apa? Ternyata dibuat satu penelitian, riset, dan juga perhitungan dari yang 229 juta itu yang mampu dan mahir membaca Al-Quran dari kalangan jenjang anak-anak sampai dengan lansia itu hanya 80 jutanya saja. Sisanya seberapa, Pak? Sekitar 150 juta lagi ini yang masih buta aksara Al-Quran. Pertanyaannya, kita masuk ke dua atau kanu iya? Ke tengah-tengah? Ya, tijolong jom keayaan di diamanya. Jadi 150 juta, atau kalau hitungan persentasinya itu yang mampu atau bisa baca Quran kurang lebih 35% lah. Sisanya yang 65 itu masih dalam kadar ya masih belum mampu mahir dalam membaca Quran. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 121, di situ menyebutkan kaitan apa? Kaitan mengenai hak tilawatih itu dengan keimanan, Pak. Salah satu bukti hak tilawati, hak itu sebenar-benarnya. Nah, sebenar-benarnya orang yang membaca Quran itu adalah bukti dari keimanan.
Bukti keimanan salah satunya adalah haqqa tilawatih. Dia yang mampu untuk membaca atau tilawah Al-Quran. Nah, maka kita kalau merasa diri belum mampu untuk membaca Quran dengan baik, ya salah satu untuk membuktikan keimanan kita, belajar lagi. Walaupun memang dari survei ini keluar juga alasan-alasan yang menjadi persoalan kenapa orang teh ngarengkong gitu ketika baca Quran atau ketika belajar ataupun ketika mau untuk belajar Quran. Nah, ini kita sharing saja ya Pak ya. Jadi alasan sebelum ini di Indonesia orang yang diwajibkan baca Quran atau lazimnya orang mempelajari Al-Quran itu hanya ketika dari anak sampai usia sekolah teh dugi ke SD. Mungkin kalau di SMP-nya ada muatan Islami mungkin bisa sampai SMP ataupun mungkin sampai SMA. Tapi rata-rata ketika dia sudah masuk ke jenjang kuliah, maka ini tidak ada lagi program intensif mengenai pembelajaran Al-Quran. Otomatis disebutkan dalam penelitian itu 20 sampai usia 50 sampai dengan yang lansia, maka ini adalah jenjang usia yang tidak ada kajian intensif mengenai Al-Quran. Maka ketika orang sudah ketinggalan, dia dari kecil contoh, mohon maaf, belum benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Quran sampai usia yang dewasa dia belum mampu, kacandak dugi kasepuh. Karena apa? Karena tidak ada pembelajaran intensif mengenai Al-Quran. Salah satu yang mendorong ini terjadi sehingga angka-angka ini membeledak itu yang pertama, misalkannya, Pak, ayo Pak, orang belajar Al-Quran Pak, sakedik-kedik lah orang ngawitan deh. Alasan yang pertama muncul apa? Keterikatan kerja. Aduh, saya teh masih sibuk, kantor teh pulangnya malam, inti gini, selalu ada hambatan. Iya, ini yang salah satu alasan yang mendorong orang itu jadi apa? Susah untuk belajar Al-Quran. Pertama, keteruntutan kerjaan atau kesibukan. Bolehlah kalau misalkan memang seperti itu, tinggal ya solusinya satu, sempatkan waktu yang khusus, walaupun dalam 1 bulan 2 kali atau 1 kali tapi dalam 1 kali mah ayo bulan ayeuna diajar huruf ieu, bulan selanjutnya diajar huruf ieu, ieu hilap deui. Karena sabulan sekali atuh Pak, panjang teuing gitu. Nah, ada yang pertama itu sibuk karena kerjaan. Yang kedua, aduh saya teh mau pisan, mau bener mau. Cuman permasalahannya apa? Tapi saya teh gak ada guru. Ayeuna lamun di masjid mah atuh saya sarengan kieu, saya enggak bisa teh asa malu gitu kan. Karena orang-orang teh jadi bisi menganggap apa segala macam. Maka saya teh enggak ada gurunya pengen tapi belum ada pas gurunya. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, gurunya ada Pak. Ketika berjalan ngaji, guruna galak. Gurunya tuh ngajarin teh sudah kabudak pisan gitu. Ini namanya jadi gitu. Nah, jadi ini tidak cocok. Gurunya ada, tapi cara ataupun metodenya tidak sesuai. Ada yang seperti itu Pak. Banyak kejadian ini terjadi. Terus mulai ngaji sekali 2 kali nggak datang kunaon, tepas jeung guruna. Atos kitu teh teu milureun guru nu sanesnya atos. Nah, yang keempat, ini benar, gurunya ada Pak, metodenya luar biasa. Kalau sekarang mah banyak metode Pak. Mau Umi Tilawati misalkan ya, metode Imam Asy-Syafi'i, metode RBQ, QRQ, wah pokoknya banyak metode itu sudah disodorkan. Luar biasa metodenya. Gurunya ada, metodenya luar biasa. Cuman sayang, berbayar. Sekali pelatihan 2 hari 500.000. Aduh, kan itu kan memberatkan. Seakan-akan yang dituntut untuk bisa baca Quran teh hanya kalangan menengah ke atas saja. Hari anu tegara di atas gitu. Ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Tapi nu paling tah eta maksudnya ku abdi bade sedangkeun di dieu Pak. Ya, guruna aya, metodena mangga hoyong nu mana gitu ya. Gratis, tidak usah berbayar, tinggal satu. Niat dan jiddiyah, kesungguhan. Deui Pak, panutos aya niat dan kesungguhan, dia sibuk kerja juga pasti meluangkan waktu. Niatnya sudah ada, sungguh-sungguh
nggak ada guru, pasti dia mau mencari. Gurunya nggak cocok, cari lagi yang lain, sampai pada waktunya dia mampu dan sampai bisa untuk baca Quran. Bukti dari keimanan kita itu adalah kita benar-benar baca. Nah, jadi hilangkanlah malu, hilangkanlah sesuatu yang menghalangi diri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Karaos Pak, reus pisan pamitos, punten, pamitos berusia, sudah tidak ada pekerjaan, waktu luang banyak, reus bisa nalika orang ningali Quran teh, muka Quran, diaos Quran, aduh kana hate teh. Karaos gitu nikmatna membaca Al-Quran, kita mampu membaca dengan benar, tambahan deui dengan sakadar Quran unggul, terjemahanna artinya diaos. Terjemahanna kirang paham, buka kitab tafsirna diaos. Ketika kita sudah punya waktu luang gitu banyak. Nah, kabayang sedihna nalika kita punya waktu luang banyak melihat Quran teh cuma dielus-elus unggul. Dibuka henteu kenal ka hurufna. Kumaha macana? Eta teh sedih. Dan itu banyak yang bercurhat kepada saya. Ya, ketika privat itu gitu, Pak abi teh ningali Quran teh sok sedih kunaon nya eta cenah kahoyong baca Quran, menghabiskan sisa waktu ini dengan benar-benar membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, tapi saya tidak mampu membacanya. Ya tuh pamit gitu Pak, Pak orang ngaderes Pak belajar Quran seminggu sekali, heula. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ini saya tidak bermaksud kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian untuk menyudutkan atau mendiskreditkan ataupun sesuatu yang menghinakan ataupun merendahkan. Tidak ada sama sekali. Yuk intina membade sasarengan, yuk kita belajar lagi. Kalaulah misalkan waktu muda kita dulu kita belum sempat untuk sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran, sok sekarang masih ada waktunya. Sekarang Allah berikan kesempatan. Ini adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah. Luar biasanya Pak, orang yang sering baca Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan masuk surga, kata Allah teh, lanjutkan bacaanmu sebagaimana engkau baca di bumi. Ketika engkau di dunia baca orang itu teh Al-Quran, sampai sini berhenti, lanjutkan lagi, baca deh. Karena untuk apa? Sepanjang bacaan itu kita bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setinggi itu pula lah derajat surga yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau penghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Qur'an itu adalah mereka yang nanti di akhirat itu berhak untuk memberikan mahkota kebanggaan, mahkota yang luar biasa kepada orang tua mereka. Udah tentunya jaminan masuk surga. Gitu. Jangan juga kita menitik beratkan seakan-akan yang mampu dan bisa untuk menjadi itu teh anak-anak kita atau generasi kita. Coba mampukan dulu diri kita dulu. Bukan juga menutup kemungkinan, tidak ada yang mustahil ketika umur kita istilahnya terus lanjut tapi benar jadi penghafal Quran. Ada banyak buktinya seperti itu. Nah, kadang-kadang saya oge masih muda ge sok mikir, asa tos heseng ngapalkeun Quran gitu ya. Tapi tidak sampai situlah. Goal kita bukan menjadi hafiz Qur'annya tuh ya. Kita mampu untuk membersamai Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala jemput kita. Ketika Allah jemput teh, mudah-mudahan kita teh sedang baca Quran. Banyak videonya kan Pak ya beredar, ada yang bapak-bapak dia sampai pakai kacamata baca Quran Quran agung pisan gitu. Ketika baca, meninggal luar biasa di atas Qur'annya. Wah, eta mah tuh. Cita-cita ya Pak ya, luar biasa. Nah itu, jadi kita harus memiliki himmah, kepedulian, perhatian yang lebih besar lagi terhadap Al-Quran. Yuk sama-sama kita memperbaiki bacaan, termasuk saya juga sampai sekarang masih belajar lagi tentang Quran. Dan itu luar biasa, semakin digali semakin diri tahu tidak ada apa-apanya Pak, gitunya. Dan ini adalah momentum dan kesempatan dari Allah yang harus kita ambil. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengambil kesempatan ini menjadi amal-amal soleh. Salah satunya dengan mempelajari Al-Quran. Ieu teh nembe macana wungkul mungkin can nafsirkeuna gitu. Masih banyak kita teh Pak. Cuman ini yang paling dasar, baca dulu Al-Quran. Ya, panginten cekap sakitu, bilih aya nu bade ditambihan atanapi ditaroskeun. Mangga. Ya. Kita berhenti membaca itu ya. Satu ayat. Apakah satu ayat itu berhenti? Seperti kalau kita baca surat Antim gitu ya. Iya. Di ayat itu. Iya. Gini.
Nah, kapan itu kita berhenti? Sebab tadi kalau kita berhenti kan salah pengertiannya. Ya. Yang dituduhkan oleh orang Kristen. Bahwa yolil musolin gitu lah. Cukup sakitnya banyak untuk dilajengkeun. Iya. Enggak dihentikan. Iya. Dengan kasus kita yang kemarin waktu kita diskusi dengan Pak Agus kan ya. Iya. Nafsu itu membawa kejelekan gitu ya. Iya. Nah, pada saat berhenti di sana iya nafsu itu membawa kejelekan. Nah, Iya. pertanyaan saya dalam membaca Al-Quran pun, kapan syaratnya? Sebab saya selama ini belum tahu. Iya. Sebab ada yang baca Al-Fatihah itu satu nafas Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, taruh, amin, baru tarik nafas lagi gitu kan ya. Iya. Nah, ini gimana Pak? Ya, jadi gini Pak, yang dimaksud tadi Nabi Muhammad SAW selalu berhenti pada setiap ayat. Nah itu memang penggalan ayat dan per ayat itu adalah tempat yang paling pas untuk memberhentikan bacaan agar tidak terpleset makna dan juga artinya. Itu yang pertama. Ketika ada orang menyambungkan ayat demi ayat satu dengan kedua, 3 dan 4, boleh tidak? Pada hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Satu nafas Al-Fatihah, pamit kuat, mangga gitu. Cuman permasalahan ketika orang memaksakan dengan satu nafasnya sehingga berdampak kepada kefasihan dalam bacanya jadi berkurang, ketartilannya menghilang, maka itu sesuatu yang sangat merugikan. Itu salah satu kerugiannya. Tapi kalau misalkan melanjutkan selesai benar. Nah, makanya nanti kita akan belajar Pak, kalau belum tahu, nanti di kitab ini, salah satu buku ini, itu dibahas bagaimana tata cara rambu-rambu lalu lintas dalam membaca Quran. Berhentinya di mana itu nanti dibahas. Makanya yuk Pak, Baresa Sarangan kita buat agenda. Kapan? Kalau saya sih standby Pak. Iya, insya Allah ya Pak ya. Siap. Sebetulnya nih, langsung ini mah kita action ya. Ba'da maghrib itu bisa kita luangkan seminggu sekali atau misalkan seminggu 2 kali untuk sasarengan belajar Quran. Kan kita mah udah pada kenal ya jamaah ke jamaah, ketika ada yang belum bisa, benar-benar belum bisa pun dari nol pun bukan salah satu hal aib juga, bukan. Iya, malah tibalik kudu nama anu tos tiasa rada baca Quran, melihat ada yang nol tapi semangat kan kudu nama terpantik gitu ya. Termasuk saya. Ketika bapak-bapak dalam arti lebih senior dari saya masih mau untuk belajar Quran, harusnya saya lebih dong. Nah, menjadi motivasi lebih untuk kita semua. Maaf. Iya. Nah, orang yang pintar, orang yang bodoh sejatinya itu ada orang yang sudah merasa pintar kan ya? Nah, gitu. Alhamdulillah kita tutup saja dengan doa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba'tha ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.